Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK di Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ini terkait dengan berkas atau dokumen ya, yang nantinya diupload atau diunggah. Ini saat proses ambil PIN. Ya, seperti yang kita ketahui teman-teman ya, jadi untuk saat ini teman-teman ya, jadi prosesnya ya, jadi saat ini teman-teman untuk sekolah sudah selesai ya untuk proses melakukan input data terkait dengan rapor. Terus berikutnya ini adalah verifikasi siswa ya, jadi siswa sekali lagi untuk proses verifikasi nilai itu terakhir hari ini ya, jadi tanggal 28 Mei 2025. Terus berikutnya jika masih ada yang salah ya, nah ini ketika ada yang salah untuk verifikasi lapor, berikutnya adalah siswa atau sekolah masih bisa melakukan perubahan nilai rapor ya. Nah, ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2025. Nah, berikutnya yang akan kita bahas nanti adalah berkas apa yang berkas atau dokumen apa saja sih yang diupload atau diunggah saat ambil PIN. Jadi setelah kalian sudah verifikasi nilai rapor selesai, maka tugas kalian berikutnya adalah pengambilan PIN. Ini adalah runtutan dari proses kalian yang harus kalian lakukan, gitu ya. Nanti dalam proses pengambilan PIN ada dua proses ya. Yang pertama adalah pengambilan PIN ini dilakukan secara online ya di sini, secara internet online. Yang kedua, nanti kalian harus datang ke sekolah ya untuk membawa dokumen-dokumen nanti untuk diverifikasi data atau berkasnya ya ke operator SMA atau SMK. Nah, ini dilakukan secara offline ya. Jadi harus datang ke sekolah SMA atau SMK yang ditunjuk dalam sistem saat proses pengambilan PIN di poin 1 ini. Oke, paham ya? Nah, di sini nanti teman-teman kita akan bedakan ya. Jadi teman-teman yang pertama kalian harus paham dulu kalian itu jenis lulusan apa. Ya, apakah lulusan Jawa Timur tahun 2025? Ini harus paham dulu ya. Yang kedua, apakah lulusan Jatim di tahun sebelumnya, atau di poin 3 apakah kalian lulusan dari luar Jatim. Itu kalian harus paham dulu di sini. Nah, berikutnya teman-teman, kalau kalian sudah paham ya, nanti kita akan bahas untuk berkas atau dokumen apa yang diupload, termasuk tipe filenya apa, jenis filenya apa, dan ukuran filenya berapa. Ini penting karena nanti misalkan Pak, bagaimana kalau misalkan PDF misalkan ya, jadi ketika data gabung misalkan biasanya PDF ini bisa apa enggak, apakah harus JPG, apakah harus PNG, nanti kita akan bahas di sini. Nah, berikutnya dalam proses pengambilan PIN itu sebenarnya kan hanya ada 5 tahapan. Ya, jadi dari data rapor, nanti adalah data keluarga, terus menitik lokasi rumah, berikutnya adalah syarat dan ketentuan, berikutnya adalah finalisasi atau simpan permanen, dan proses pengambilan PIN selesai. Ya, tinggal ini secara online ya, nanti kalian tinggal datang ke sekolah saja. Terus berikutnya nanti yang perlu kalian pilih adalah kondisi kartu keluarga atau kondisi yang kalian pilih nanti apa. Apakah kalian nanti yang diupload adalah kartu keluarga, apakah SKD ya, SKD itu ada pindah tugas orang tua atau wali, terus SKD ada bencana alam atau sosial, atau teman-teman mungkin posisinya di ponpes atau pondok pesantren. Ini tentunya kondisi-kondisi yang harus kalian pahami saat ini, posisi kalian itu seperti apa, gitu ya. Jadi ini yang paham adalah kalian sendiri. Paham ya sampai di sini ya. Nah, tentunya untuk syarat menggunakan SKD itu sudah kita sampaikan ya di video kita sebelumnya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek dulu ya. Nah, di sini kalian ketikkan aja yang namanya SKD. Di sini ada syarat siswa itu bisa menggunakan SKD, gitu ya. Terus berikutnya ini status kalian apakah sebagai mohon maaf ya, penyandang disabilitas atau bukan. Ini karena ini penting ya. Nah, ini penting. Jadi dua kondisi ini, kondisi 1 dan kondisi 2 ini penting karena nanti mempengaruhi dokumen apa yang harus diupload atau berkas apa yang harus diupload. Itu nanti mempengaruhi di dua jenis pilihan ini, gitu ya. Oke, kita ingatkan dulu sebelum kita lanjut ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi di seputar SPMP Jatim 2025 ya, teman-teman bisa scan kode QR code yang ditampilkan di layar kaca Anda. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk berkas atau dokumen yang diupload saat ambil PIN, yang pertama jadwal ambil PIN sudah tak jelaskan tadi ya di awal. Jadi ada proses pertama, yaitu pengambilan PIN ini dilakukan secara online ya. Nanti mulai 2 sampai 13 Juni. Ini sudah usah dinyang teman-teman ya. Pak, bagaimana Pak? Bagaimana usah. Jadi sudah dijadwal bahwa proses pengambilan PIN itu 2 sampai 13 Juni. Berikutnya kalian harus datang ke sekolah ya, wajib ya. Wajib itu bagaimana Pak? Wajib ya, harus ya. Jadi tidak usah dinyang lagi.
Ya kalau sudah katanya wajib ya berarti kalian harus datang ke sana. Jadi PIN itu nanti dilakukan dengan dua proses. Yang pertama dilakukan secara online ya. Nah, yang kedua adalah dilakukan secara offline. Nah, ini Pak cara ambil PIN bagaimana? Ya cara ambil PIN sudah saya upload ya. Nanti kalian ketikkan aja di sini ya, ambil PIN. Nah, nanti di sini sudah ada ya. Misalkan cara ambil PIN untuk lulusan Jatim tahun lalu misalkan, atau mungkin cara ambil PIN untuk lulusan Jatim tahun 2025. Nanti yang luar Jatim insya Allah nanti kalau ada waktu saya buatkan untuk yang luar Jatim gitu ya. Jadi kalian bisa cek dulu di video-video kita sebelumnya. Oke, fix ya, untuk jadwal sudah ada masalah. Terus berikutnya yang sering ditanyakan adalah ini ya. Jadi tipe, jenis file atau ukuran file. Jadi nanti yang diupload ke sistem itu jenisnya apa Pak, tipe filenya apa Pak, ukurannya berapa maksimalnya. Ini sudah ya, sudah, ini tidak usah dinyang teman-teman ya. Karena sudah aturan, jadi nanti kalau kalian tidak mengikuti aturan ya tidak bisa. Jadi untuk jenis file atau tipe filenya adalah JPG ya, JPEG atau PNG. Mungkin nanti kalau ada waktu saya buatkan bagaimana sih cara membuat file JPG, JPEG atau PNG nanti yang digunakan untuk mengupload dokumen di saat ambil PIN itu ya. Terus untuk ukuran file ya, ukuran file juga sudah pakem ya, jadi tidak usah ditanyakan lagi ya, jadi sering saya bahas. Jadi ukuran file minimal adalah 100 KB, terus maksimalnya adalah 400 KB. Jadi misalkan kalian membuat ukuran file adalah 50 KB misalkan, ini bisa ya. Jadi adalah rentangnya adalah dari 100 KB, maksimal adalah 400 KB. Ini kalau kalian melebihi ke sini juga tidak bisa, misalkan 500 ya tidak bisa, atau mungkin 401 KB ini juga tidak bisa ya, ada satunya tidak bisa. Jadi ukuran pasnya adalah 400 KB. Jadi ini sudah paten ya, jadi tidak usah ditanyakan lagi atau mungkin dinyang-nyang lagi ya. Jadi sudah, kalau misalkan ini 90 KB juga tidak boleh ya. Jadi sudah ada ketentuannya ya, sekali lagi bahwa untuk ukuran filenya itu adalah minimal 100 KB dan maksimal adalah 400 KB. Di sini rentang ya, misalkan bisa 200 KB, bisa 300 KB, 350 ya, yang penting rentang. Jadi nggak boleh melebihi 400 dan tidak boleh kurang dari 100. Oke, fix ya. Ini sudah paham untuk tipe, jenis file dan ukuran filenya. Oke, berikutnya kita akan mulai ya. Jadi berkas yang diupload saat ambil PIN kita akan mulai bahas di sini untuk data-data atau dokumen apa yang perlu kalian upload. Oke, yang pertama di sini kalian harus paham dulu ya. Nah, ini harus paham dulu. Tadi sudah tak jelaskan apakah kalian masuk di poin 1, poin 2 atau poin 3. Ya, silahkan dipahami sendiri kalian masuk di kondisi yang mana. Oke, kita mulai untuk kondisi kedua. Ini juga kalian sudah tak jelaskan tadi di atas ya. Ini apakah status kalian, apakah disabilitas atau bukan, kondisinya nanti yang diupload kakaknya, misalkan Pak kakak lama kakak baru ya, kakak lama kakak baru, tergantung kalian apakah kakaknya itu memenuhi syarat atau tidak. Ya, kalian cek aja di sini ya. Sorry ya, ini kakak ini ya, apakah kakak kalian itu terbit kurang dari 1 tahun atau lebih 1 tahun? Ya, ini tergantung kakak itu memenuhi syarat atau tidak. Ya, ini atau keluarga yang bisa digunakan untuk daftar, ini sudah kita bahas di video kita sebelumnya gitu ya. Oke, kita akan mulai untuk proses pengambilan PIN. Sudah tak jelaskan ya, ada 5 tahap nanti. Nah, nanti yang diupload itu adalah di sini ya, di poin 1 sama poin 2 saja. Poin 3, poin 4, poin 5 ini tidak ada data yang diupload. Jadi data yang diupload adalah di poin 1 dan poin 2. Oke, paham ya? Oke, sekarang untuk yang diupload yang pertama kali itu adalah foto rapor asli ya, foto rapor asli. Atau mungkin foto legalisir lapor boleh ya, jadi fotokopi tapi legalisir boleh, atau foto rapor yang asli. Jadi biasanya yang asli itu kan warna ya, jadi stempelnya itu biasanya berwarna, bukan hitam putih. Ini adalah semester 1 atau semester 3 ya, semester 1 atau semester 3. Nah, ini apakah semuanya Pak? Jawabannya tidak ya. Jadi yang mengupload foto asli rapor atau fotokopi legalisir semester 1 sampai 3 atau semester 1 sampai 5 itu adalah bagi siswa ya, bagi siswa lulusan Jatim 2025 yang nilai rapornya belum dientrikan atau diinputkan oleh sekolah SMP atau sederajatnya. Clear ya. Dan bagi lulusan Jatim tahun lalu ya, Jatim tahun lalu misalkan 24, 23 dan seterusnya, serta lulusan di luar Jatim. Jadi ada 3 kondisi ini yang nantinya dia harus mengupload foto rapor. Paham ya sampai di sini ya? Terus bagi yang sudah verifikasi rapor ya, jadi sudah verifikasi rapor di tanggal 24 sampai 28, maka tidak perlu mengupload rapor. Ya sudah clear ya. Jadi jangan ditanyakan lagi, ini sudah sangat jelas sekali, ya. Terus yang berikutnya ini ya, saat ini data rapor ya tadi. Nah, sudah, kalau data rapor sudah, nah itu di rapor ini bagi yang tadi ya, yang kondisi belum diinputkan sekolahnya, terus lulusan tahun lalu dan lulusan luar Jatim. Nanti kalian pertama kali harus mengentrikan dulu
nilai rapornya. Ya, nanti untuk cara upload, cara entry-nya bagaimana Pak? Ini sudah tak buatkan ya. Jadi saya ketik aja seperti ini, mandiri. Ini ya, cara input dan upload nilai rapor secara mandiri. Ini sudah tak buatkan videonya. Nah, terus berikutnya nanti kalau misalkan mau latihan dulu tidak apa-apa ya. Kalian ketik aja mastewkdr.com, di SPMB ada hitung nilai akhir rapor. Sini kalau mau latihan ngetik-ngetik ya silakan diketik. Nanti sama ya prosesnya. Nah, ini sama. Kalian tinggal ketikkan seperti ini aja. Oke ya, paham ya? Terus berikutnya kalau sudah diinputkan nilai rapornya ya, baru kalian masukkan di sini. Nanti foto rapor diupload ya dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai di semester 5. Jika kalian menggunakan 6 semester. Ya, nanti diupload per file. Jadi ada 5 file ya. Sampai 5. Jadi ada per file. Per semester 1 file. Ya, misalkan ada 5 semester berarti ada 5 file. Paham ya? Di sini sudah dijelaskan ya untuk ketentuannya ya. Jadi ketentuan foto yang diupload ya, di sini adalah formatnya adalah bisa JPG, JPEG, JPG atau PNG. Nah, ukuran minimalnya adalah 100 ya, minimal adalah 100 KB dan maksimalnya adalah 400 KB. Ini sudah tidak boleh dinyang teman-teman ya. Ini ya, jadi ekstensinya yang boleh itu adalah ini ya. Oke, clear ya. Jadi ini upload foto rapor dengan kondisi seperti tadi. Oke ya, ini jadi diupload semua ya. Kalau sudah klik selanjutnya. Ya. Nah, yang kedua yang diupload itu adalah ijazah ya, surat keterangan lulus SKL atau surat keterangan kelas akhir. Ya, biasanya surat keterangan kelas akhir ini saya singkat menjadi SKA atau surat keterangan akhir kelas atau kelas 3 lah bahasanya gitu. Nah, di sini teman-teman keterangannya adalah ijazah. Ijazah ini adalah bagi lulusan tahun lalu. Jelas ya. Kalau usaha tahun lalu ya harusnya sudah punya ijazah. Nah, bagi lulusan tahun 2025 kalian bisa mengupload SKL. Ya, SKL ini adalah surat keterangan lulus. Jika SKL belum muncul nanti kalian bisa mengupload SKA. SKA adalah surat keterangan kelas akhir atau kelas 3. Ini ya. Jadi nanti ada ini ya data surat keterangan lulus ya. Jadi nanti kalian harus mengupload. Bisa yang diupload ada foto ijazah, SKL atau surat keterangan kelas akhir atau kelas 9. Nanti di sini ada uploadnya. Nanti di sini sudah ada contohnya ya. Ada contoh SKL, ada contoh surat keterangan kelas akhir. Ini wajib diupload ya. Ini sama ya. Jadi formatnya adalah JPG, JPEG dan PNG. Ukuran minimal 100 dan maksimal adalah 400 KB. Ya, clear ya. Ini yang diupload untuk dokumen kedua. Jika kalian dokumen 1 tadi memenuhi persyaratan. Oke, berikutnya yang diupload adalah kartu keluarga. Ya, apakah SKD atau SKPD. Nah, ini tentunya yang paham adalah kondisi kalian ya. Makanya nanti saat proses pengambilan PIN ada pemilihan kondisi. Apakah kalian mau upload kartu keluarga, apakah mau mengupload domisili ya SKD, ya misalkan pindah tugas atau mutasi, apakah kalian mengupload SKD yang terkena bencana alam atau bencana sosial, atau mengupload SKD yang berada di Ponpes atau panti, ya itu tergantung dari kondisi kalian. Berikutnya, statusnya apakah kalian disabilitas atau bukan? Karena kalau bukan disabilitas tentu tidak mengupload dokumen. Tapi kalau penyandang disabilitas tentu ada dokumen lain yang harus diupload. Ini harus dipahami. Oke, yang pertama nanti untuk unggah KK atau SKD ini kalau kalian menggunakan KK ya, berarti nanti yang diunggah hanya kartu keluarga saja. Ini kalau kalian kondisinya di awal tadi ya, misalkan yang diupload adalah kartu keluarga. Pak, bagaimana kalau KK-nya misalkan kurang dari 1 tahun ya? Jadi dia terbit setelah 15 Juni ya, setelah 15 Juni 2024. Ya, nanti misalkan dia terbit setelah 15 Juni 2024. Ini tergantung dari kondisinya. Jadi berkas apa yang harus dilampirkan. Nah, kalian bisa cek di sini ya. Nah, misalkan KK baru, ketikkan saja KK baru ya. Nah, saat KK baru kurang dari 1 tahun itu harus ada dokumen apa yang harus kalian siapkan. Ya, nanti untuk dokumen yang KK baru ya boleh kalian kolase ya, digabung atas bawah atau kanan kiri, atau nanti kalian upload KK barunya dan dokumen pendukungnya kalian bawa saat proses verifikasi PIN ke SMA atau SMK. Itu ya, nanti kita jelaskan. Ini ya kalau kalian kondisinya pilih kartu keluarga ya, maka nanti yang diupload ya, misalkan kartu keluarga ini yang dipilih, maka nanti yang diupload hanya kartu keluarga saja. Di sini ini pastikan tanggal terbit KK-nya berarti memenuhi syarat ya, jadi harus di bawah ya, jadi harus di bawah 15 Juni, terakhir adalah 15 Juni 2024. Jadi kalau KK kalian diterbitkan ya 15 Juni 2024 atau ke bawah 14 Juni, 13 Juni dan sebagainya, maka nanti ini tidak perlu mengunggah dokumen lainnya. Tapi kartu KK juga harus memenuhi persyaratan, gitu ya. Terus berikutnya kalau kondisinya adalah misalkan pindah tugas orang tua ya. Nah, pindah tugas orang tua maka nanti ada ini ya, surat keterangan mutasi
atau surat penugasan orang tua ataupun yang lainnya ataupun SKPD, nanti ditambahi dengan kartu keluarga. Ini kalau kondisinya adalah domisili pindah tugas, ya. Terus kalau misalkan kalian domisilinya adalah bencana alam atau bencana sosial ya misalkan, maka nanti selain KK yang diupload ya KK SKD ditambah dengan surat keputusan dari BPBD tentang status keadaan bencananya. Jadi nanti diupload itu ditambahi. Makanya dilihat dulu kondisi kalian. Terus kalau kalian berada di Ponpes ya, Ponpes atau panti sosial ya, Ponpes atau panti sosial. Nah, maka yang diupload adalah nih, yang pertama adalah surat izin dari pendirian pondok pesantrennya atau panti ataupun lainnya. Ini diupload. Terus kartu keluarga juga diupload. Terus sekarang ditambahi dokumen ya, ini ada SKD, ada izin pendirian pondok ya, ada izin pendirian pondok. Terus sekarang ada baru namanya SPJTM pemilik pondoknya atau Ponpesnya. Jadi nanti untuk tahun ini yang diupload untuk khusus untuk domisili Ponpes atau panti, nanti ada 3 berkas yang diupload, yaitu adalah SKD, izin pendirian pondok, dan juga ada SPJTM dari pemilik Ponpesnya. Itu ya, paham ya? Nanti silahkan disiapkan jika kondisi kalian masuknya di sini. Terus yang terakhir, jika kalian sebagai penyandang disabilitas ya, jadi yang diupload adalah kartu keluarga dan penyandang disabilitas, maka nanti yang diupload adalah surat keterangan asesmen awal. Ya, yang kedua adalah surat keterangan kelompok difabelnya dari sekolahnya. Jadi ada 2 dokumen, nanti ditambah dengan unggah kartu keluarga. Ini kalau misalkan, mohon maaf ya, kondisi kalian adalah kartu keluarga, terus status disabilitas kalian adalah penyandang disabilitas, maka nanti ada 3 dokumen yang harus diupload. Teman-teman ya, jadi untuk berkas atau dokumen yang diupload. Terus untuk tadi tambahan untuk kartu keluarga yang kurang dari 1 tahun ya, biasanya nanti di sini ada beberapa dokumen yang harus disertakan. Ini kalian boleh dikolase ya. Jadi digabung dokumennya ya. KK barunya dengan dokumen ya, misalkan KK lama atau misalkan dengan akta cerai ataupun yang lainnya. Boleh kalian gabung dokumennya. Atau kalau nggak bisa gabung, yang diupload adalah KK barunya. Jadi KK baru diupload jika KK baru memenuhi syarat. Terus nanti dokumen pendukungnya kalian boleh bawa ke tempat saat kalian verifikasi PIN ya, saat verifikasi PIN di operator SMA ataupun SMK. Itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan teman-teman ya untuk berkas atau dokumen yang diupload. Berikutnya nanti tadi ya, data rapor sudah selesai, data keluarga sudah selesai. Nanti kalian tinggal melanjutkan untuk menitik lokasi rumah. Ini sudah saya buatkan videonya ya. Jadi untuk titik lokasi ini, cara menentukan titik lokasi rumah, nanti kalian bisa cek. Terus syarat dan ketentuan, berikutnya adalah finalisasi. Nanti sampai di sini ya, ada simpan permanen. Setelah disampaikan proses pengambilan PIN ya secara online, ini berarti selesai. Nanti tinggal kalian adalah secara offline, yaitu datang ke operator SMA ataupun SMK ya, yang terdekat dengan lokasi alamat KK ataupun SKD kalian. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan berkas atau dokumen yang wajib diupload saat proses ambil PIN ya, semoga bisa dipahami. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.